Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Matematika Asmanusa. Kali ini saya akan membahas tentang sudut berelasi. Sudut berelasi ini merupakan lanjutan dari trigonometri 1 yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, sudut berelasi ini merupakan sudut-sudut yang saling berhubungan di berbagai kuadran. Ada 4 kuadran di dalam trigonometri. Yang pertama ada kuadran 1, di mana kuadran 1 ini sudutnya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, sudut di kuadran 1 inilah yang sudah kita bahas pada trigonometri yang pertama. Lalu, kuadran 2 ada di sebelah sini. Sudutnya mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan terakhir kuadran 4 mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, setelah itu untuk nilai-nilai trigonometri di berbagai kuadran, nilai trigonometri positif di kuadran 1 berlaku untuk semuanya atau all. Jadi untuk sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan di kuadran 1 bernilai positif. Lalu untuk kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Dan kebalikan sin yaitu kosek. Jadi di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kosek. Selain itu bernilai negatif. Untuk di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan kebalikannya yaitu kotan. Maka trigonometri lainnya selain tan dan kotan di kuadran 3 bernilai negatif. Untuk kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan kebalikannya sekan. Dan trigonometri lainnya kecuali cos dan sekan di kuadran 4 bernilai negatif. Nah, jadi untuk nilai trigonometri di kuadran 1 sampai kuadran 4 yang kita tulis di sini adalah bernilai positif. Apabila tidak terdapat trigonometrinya di sini, maka nilainya negatif. Sebagai contoh, nilai dari sin 135 apakah positif atau negatif? Kita identifikasi terlebih dahulu. 135 berada di kuadran berapa? 135 berada di kuadran 2 antara 90 sampai 180. Ini kuadran 2. Nah, di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kosek. Di sini yang ditanyakan adalah sin, maka sin di kuadran 2 bernilai positif. Selanjutnya untuk cos 240. 240 berada di kuadran 3. Kuadran 3 antara 180 sampai 270. Di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Sedangkan yang ditanya adalah cos. Maka cos di kuadran 3 bernilai negatif. Untuk tan 300 ini berada di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan. Yang ditanya adalah tan, maka tan di kuadran 4 bernilai negatif. Untuk sekan 150 juga seperti itu. 150 ada di kuadran 2. Yang di kuadran 2 bernilai positif adalah sin dan kosek, sehingga sekan di kuadran 2 bernilai negatif. Untuk kosekan 330 berada di kuadran 4. Kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan, sehingga kosekan 330 bernilai negatif.
Beda ya kosekan dengan kos saja. Nah, kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Sekarang untuk kotan 225 ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Sehingga kotan di kuadran 3 bernilai positif. Nah, seperti itu untuk nilai positif negatif di berbagai kuadran. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah relasi di kuadran 1. Kuadran 1 sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 1 ini juga sudah kita pelajari di trigonometri 1 di video-video sebelumnya. Untuk relasi di kuadran 1 karena dia sudutnya antara 0 sampai 90 derajat sehingga mencari kuadran 1 itu dari 90 derajat dikurangi alfa. Nah, jadi kalau kalian bertemu dengan sudut ini 90 min alfa, maka artinya dia ada di kuadran 1. Untuk sin 90 min alfa menjadi cos alfa. Relasinya seperti itu. Untuk cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Tan 90 min alfa sama dengan kotan alfa, kosekan 90 min alfa sama dengan sekan alfa, sekan 90 min alfa sama dengan kosekan alfa, dan kotan 90 min alfa sama dengan tan alfa. Jadi apabila kita gunakan relasi 90 min, maka sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotan, dan seterusnya. Artinya apa? Fungsi trigononya berubah, trigonometrinya berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan seterusnya. Contoh, tentukan nilai dari sin 30. Sin 30 sudah kita pelajari di sebelumnya, bernilai berapa sin 30? Sin 30 itu setengah. Nah, namun kalau kita cari menggunakan relasi, caranya bagaimana? Maka yang pertama adalah kita uraikan terlebih dahulu sudutnya. 30 derajat kalau kita uraikan menjadi 90 dikurangi berapa yang hasilnya 30? Berarti sama saja kurangi 60, atau mencarinya dari 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Nah, di sini 60 merupakan alfa. Sehingga untuk sin 90 min alfa rumusnya adalah cos. Sin berubah menjadi cos karena ini kita gunakan sudut 90. Cos berapa? Cos alfa, alfanya adalah 60. Cos 60. Nilai dari cos 60 sama dengan setengah. Nah, ini adalah relasi di kuadran 1. Jadi untuk kuadran 1 sebenarnya kalian tidak perlu menggunakan relasi yang 90 min karena kalian sudah menghafalkan nilai-nilai trigonometri di kuadran 1. Nanti untuk relasi di kuadran-kuadran yang lain baru menggunakan rumusnya gitu. Untuk contoh yang kedua, diketahui kosekan 35 derajat itu sama dengan B. Maka nilai sekan 55 derajat adalah, nah, di sini 55 derajat apakah istimewa? Tidak. Maka ini bisa kita cari melalui relasi di kuadran 1. Nah, relasinya apa? Caranya kita uraikan dulu sudutnya. Jadi 90 derajat min berapa yang hasilnya 55? Sama saja dengan 90 dikurangi 55, hasilnya 35. Nah, di sini 35 merupakan alfa. Nah, tadi sekan berubah menjadi kosek. Jadi ini kosek, alfanya 35. Kosek 35. Berapa tadi kosek 35? Kosek 35 adalah B. Maka nilai sekan 55 adalah B. Seperti itu.
Selanjutnya adalah relasi di kuadran 2. Kuadran 2 itu sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Di sini ada dua rumus untuk kuadran 2 karena kuadran 2 itu kan bisa dicari dari 90 plus atau 180 min. Nah, untuk yang 90 plus seperti tadi, kalau kita gunakan sudut 90 derajat, maka trigononya berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosek, kotan jadi tan. Nah, apa bedanya? Kuadran 2, nilai positif di kuadran 2 adalah untuk trigono sin dan kosek. Sehingga sin dan kosek, sehingga trigonometri yang lain bernilai negatif. Jadi cos nilainya negatif, tan nilainya negatif, sekan nilainya negatif, kotan nilainya negatif. Nah, yang kita lihat bukan yang sudah berubah ya, tapi trigonometri awalnya atau asalnya. Jadi sin sama dengan positif cos alfa, cos sama dengan negatif sin alfa, tan sama dengan negatif kotan alfa, dan seterusnya. Nah, itu untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kita bisa juga menggunakan 180 min alfa. Jadi kita gunakan sudut 180. Apabila yang kita gunakan adalah sudut 180, maka trigonometrinya tetap tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Lalu jangan lupa untuk positif dan negatif di kuadran 2 tetap menggunakan aturan yang tadi. Yang di kuadran 2 positif adalah sin dan kosek, sehingga yang lain bernilai negatif. Negatif, 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 negatif. Nah, seperti ini. Contoh, tentukan nilai cos 135. Cos 135 kita coba menggunakan dua rumus ini. Yang pertama kita coba yang 90 plus terlebih dahulu. Jadi cos 135 ini kita jabarkan jadi cos 90 plus berapa yang hasilnya 135? 45. Nah, jadi 45 di sini merupakan alfanya. Apabila kita menggunakan sudut 90, maka trigonometrinya berubah. Cos berubah menjadi sin. Sin berapa? Sin 45. Nah, di kuadran 2, cos itu bernilai negatif. Jadi ini diberi min. Jadi min sin 45. Nilai dari sin 45 sama dengan setengah akar 2. Sehingga nilai cos 135 sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, ini untuk rumus yang 90 plus. Sekarang kita coba untuk yang 180 min, apakah hasilnya sama? Cos 135 kita uraikan dulu sudutnya menjadi 180 min. Berapa hasilnya 135 dikurangi 45? Maka di sini 45 menjadi alfa. Nah, karena kita gunakan sudut 180 sehingga fungsinya tetap, trigonometrinya tetap, cos tetap cos. Cos 45. Cos di kuadran 2 bernilai negatif, sehingga ini min cos 45. Nilai dari cos 45 min setengah akar 2. Nah, hasilnya sama. Jadi kalian bisa gunakan 90 plus atau 180 min. Gunakan yang menurut kalian paling mudah, seperti itu. Dan jangan lupa tanda plus minnya. Karena di berbagai kuadran tadi kan sudah ada aturannya sendiri untuk plus min. Begitu. Selanjutnya untuk relasi di kuadran 3. Kuadran 3 mulai dari 180 sampai 270. Nah, untuk relasinya bisa kita gunakan 180 plus atau 270 min. Jadi sama-sama punya dua rumus seperti kuadran 2 tadi. Nah, 180 plus kalau kita gunakan sudut 180, maka trigonometrinya tetap
sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Lalu jangan lupa di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan kotan, sehingga trigonometri lainnya bernilai negatif. Negatif, 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 negatif. Seperti itu. Nah, untuk rumus yang 270 min, apabila kita menggunakan sudut 270 min, maka trigonometrinya berubah. Sin menjadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, kosek jadi sekan, sekan jadi kosek, dan kotan menjadi tan. Lalu jangan lupa juga untuk tandanya, positif atau negatif. Di kuadran 3 tadi yang bernilai positif adalah tan dan kotan, sehingga yang lain bernilai negatif. Negatif, 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 negatif. Nah, setelah itu contoh soalnya tan 270. Oke, kita gunakan rumus yang pertama dulu. Maka ini kita jabarkan menjadi tan 180 plus berapa? Hasilnya 270 plus 90. Nah, sehingga di sini 90 adalah alfa. Sama dengan, karena ini yang kita gunakan adalah sudut 180, maka trigonometrinya tetap tan tetap tan 90. Nah, tan 90 nilainya berapa? Tak terdefinisi. Nah, kalau kita gunakan rumus yang satunya, maka tan 270 ini bisa kita jabarkan menjadi tan 270 min 0. 0 sebagai alfa, karena kita menggunakan sudut 270, maka trigononya berubah dari tan menjadi kotan. Setelah itu menjadi kotan 0 ya, kotan 0 nilainya sama dengan tak terdefinisi. Sehingga tan 270 jika menggunakan rumus 180 plus dan 270 min nilainya sama. Berikutnya adalah relasi di kuadran 4. Kuadran 4 sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini juga ada dua rumus. Kita gunakan 270 plus atau 360 min. Untuk 270 plus, maka trigonometrinya berubah. Dari sin menjadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, dan seterusnya. Di kuadran 4, yang bernilai positif adalah cos dan sekan, sehingga trigonometri yang lain bernilai negatif. Sin bernilai negatif, tan bernilai negatif, kosek negatif, kotan negatif. Untuk rumus yang 360 min, trigonometrinya tetap. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Lalu di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan, sehingga yang lainnya bernilai negatif, 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 negatif. Untuk contohnya, sin 315, kalau kita gunakan rumus 270 plus, maka ini 315 kita jabarkan menjadi 270 plus 45. 45 sebagai alfa, sin di kuadran 4 bernilai negatif. Nah, karena kita tadi gunakan 270, maka trigononya berubah, sin menjadi cos. Jadi di sini menjadi min cos 45. Nah, cos 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2. Kalau kita gunakan rumus yang 360 min, 360 min berapa? Yang hasilnya 315 min 45. Sehingga di sini 45 sebagai alfa. Karena kita gunakan 360, maka trigononya tetap sin tetap sin. Sin di kuadran 4 bernilai negatif. Jadi min sin 45 hasilnya adalah min setengah akar 2. Sama-sama min setengah akar 2. Jadi bisa gunakan 270 plus atau 360 min yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya ada juga relasi untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, rumusnya adalah
sin K kali 360 ditambah alfa itu sama dengan sin alfa. Di sini bukan hanya sin saja, ini juga berlaku untuk cos, tan, dan seterusnya. Jadi tergantung soalnya itu yang mana. Ini saya buat sin saja, tapi ini juga berlaku untuk semua ya. K di sini maksudnya adalah jumlah putaran. Lalu 360 adalah besar sudut dalam satu putaran. Alfa di sini adalah sudut relasinya. Supaya lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Contohnya tentukan sin 750 derajat. Kita jabarkan 750, caranya adalah dengan ini sin ya, karena soalnya sin. Nah, 750 dibagi 360. Itu kan 2, berapa gitu kan. Nah, bilangan bulatnya adalah 2. Berarti 2 dikali 360. Nah, 2 dikali 360 itu hasilnya 720. Ini kan 720. Nah, sedangkan yang ditanya tadi 750, maka sisanya adalah 30. Nah, 30 inilah sebagai alfa. Sehingga sin 750 itu sama dengan sin 30. Berapa nilai sin 30? Setengah. Gitu. Jadi caranya adalah sudut ini dibagi 360, lalu sisanya merupakan alfa. Contoh lain ya, cos 1320, 1320. 1320 itu kita bagi 360 berapa? 3, sekian ya. 3, sekian. Berarti ini 3 dikali 360 dan sisanya berapa? Begitu kan? Nah, 3 dikali 360 itu hasilnya 1080. 1080 dengan 1320 ini selisihnya adalah 240. Nah, maka ini sisanya 240. 240 ini sebagai alfa. Jadi cos 1320 itu sama dengan cos 240. Nah, 240 adalah sudut di kuadran 3, sehingga kita gunakan relasi di kuadran 3. Jadi masih ada hubungannya dengan tadi. Kuadran 3 tadi kita bisa gunakan 180 plus atau 270 min. Terserah kalian gunakan yang mana. Di sini saya coba gunakan 180 plus. Plus berapa? Plus 60. Nah, jadi cos 180 plus 60 itu sama dengan cos 60. Karena di kuadran 3 cos itu bernilai negatif. Nah, jadi negatif cos 60. Kenapa ini tetap cos? Karena kita gunakan sudut 180. Nah, cos 60 nilainya adalah setengah. Karena ini min, jadi min setengah. Itu untuk sudut yang lebih dari 360. Untuk relasi sudut negatif, jika kalian perhatikan sudut itu dimulai dari 0, di sini kan 0, lalu dia arahnya adalah ke atas. Ke atas itu ke arah yang berlawanan jarum jam. Nah, kalau ini 0, ini 90, ini 180, itu berarti dia sudutnya kan positif. Jadi apabila sudutnya berlawanan jarum jam, maka sudutnya positif. Nah, kalau sudut negatif itu dia searah jarum jam, berarti ke bawah. 0 ke bawah sini lah, ini negatif alfa. Nah, kalau ke bawah seperti ini, maka dia akan menuju ke kuadran 4. Nah, di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sekan, sehingga yang lain bernilai negatif. Jadi untuk sudut negatif itu nilainya sama seperti kuadran 4.
Nah, jadi kalau ada sin negatif alfa itu sama dengan min sin alfa. Untuk cos min alfa dia tetap positif cos. Untuk tan min alfa sama dengan min tan alfa. Kosekan min alfa sama dengan min kosek alfa. Sekan min alfa dia tetap positif sekan. Untuk kotan min alfa itu sama dengan min kotan alfa. Nah, untuk contohnya cos negatif 45 derajat. Karena di sini cos berarti dia tetap positif. Cos 45. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Nah, sekarang sin 1125. 1125 itu berarti, karena ini sin ya, sin berarti menjadi negatif. Min sin 1125. Nah, ini adalah sudut yang lebih dari 360, berarti kita jabarkan seperti yang tadi. Berarti ini min sin 1125 kalau kita bagi dengan 360 hasilnya 3 kali 360 ditambah, nah sisanya berapa? Ini kan 1080. Nah, 1125 dikurangi 1080 sama dengan 45. Sisanya adalah 45, sehingga 45 di sini adalah alfa. Nah, jadi ini sama dengan min sin 45. Nilai sin 45 min setengah akar 2. Jadi intinya untuk relasi di berbagai kuadran, nah apabila kita gunakan sudut yang 90 dengan 270, nah 90 dan 270 itu kan ada di sumbu Y. Maka nilai trigonometrinya apa tadi? 90 dan 270 atau berada di sumbu Y, itu nilai trigonometrinya berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, dan seterusnya. Nah, apabila kita gunakan sudut yang 180 dengan 360, mereka ada di sumbu X. 180 dan 360 atau sumbu X, maka trigonometrinya tetap sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kalian ingat, kata kunci untuk sudut berelasi. Nanti tujuannya untuk semua sudut akan menuju ke alfa. Nah, alfanya itu pasti ada di kuadran 1. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut relasi alfa di berbagai kuadran. Seperti itu. Oke, untuk contoh soal yang variasi atau dengan variasi yang berbeda ya. Yang pertama, apabila diketahui sin 10 derajat sama dengan A, maka tentukan nilai dari tan 100. Nah, oke, di sini berarti kita menjabarkan tan 100. Tan 100. 100 ada di kuadran 2. Kuadran 2 kita bisa gunakan 90 plus atau 180 min. Nah, 100 ini kan sebenarnya tidak istimewa ya. Nah, berarti kita cari yang ada kaitannya dengan apa yang diketahui. Karena yang diketahui adalah sudut 10 derajat, maka hubungan 100 dengan 10 itu bisa kita gunakan relasi 90 plus atau 180 min. 100 itu hubungannya adalah tan 90 plus 10. Nah, kalau pakai 180 min kan 180 min 70, tidak ada kaitannya dengan 10. Ambil atau pilih rumus yang ada kaitannya dengan apa yang diketahui, begitu. Nah, oke. Karena ini dia
90, maka trigonometrinya berubah. Tan jadi kotan. Nah, kotan berapa? Kotan 10. 100 di kuadran 2, tan di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi min kotan 10. Nah, berapa nilai kotan 10? Tidak ada, karena yang diketahui adalah sin 10, bukan kotan 10. Nah, maka dari itu kita bisa cari nilai kotan 10 dari sin 10. Sin 10 itu sama dengan A. Nah, A itu adalah A/1. Apabila menemukan perbandingan seperti ini, maka tujuannya nanti ada hubungannya adalah dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di trigonometri yang pertama kemarin. Nah, misal di sini 10 derajat. Untuk sin perbandingannya adalah demi depan per miring. Maka yang di depan sini adalah A, miringnya 1. Sehingga sudut yang di sini, sisi yang di sini besarnya adalah menggunakan Pythagoras akar 1 min A kuadrat. Nah, ya, karena yang ditanya adalah kotan 10, ini min ya, karena ini tadi min. Kotan perbandingannya adalah samping per depan. Sampingnya adalah akar 1 min A kuadrat, depannya adalah A. Maka nilai kotan 10 sama dengan min akar 1 min A kuadrat per A. Sudah. Setelah itu soal yang kedua, pada segitiga ABC nilai kotan A plus B adalah, nah, ingat di sini pada segitiga ABC, berarti ada segitiga ya, segitiganya ABC. Sudut di dalam segitiga atau jumlah sudut dalam segitiga bernilai 180, maka ini bisa kita tulis A plus B plus C itu sama dengan 180. Nah, yang ditanya adalah kotan A plus B. Nah, berarti kan ini A plus B saja kan? A plus B berarti C-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 180 min C. Sekarang kotan A plus B, berarti kalau di sini kotan A plus B, kotan A plus B, maka ini juga kotan 180 min C. Nah, kotan 180 min C, kalau kita ini 180, gunungnya tetap atau berubah? Tetap. Kotan tetap kotan. Kotan apa? Kotan C. Nah, karena 180 min itu kan dia di kuadran 2. Kuadran 2 nilai kotan adalah negatif. Sehingga kotan A plus B itu sama dengan negatif kotan C. Untuk contoh-contoh soal yang lain, kalian bisa melihat pada UKBM 3.8. Selanjutnya adalah identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri, dasar-dasarnya yang perlu kalian ketahui ada sin alfa itu adalah 1 per kosekan alfa. Atau kebalikannya kan, jadi kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Lalu cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Maka sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Nah, untuk tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan kotan alfa, karena kotan adalah kebalikan tan, maka menjadi cos alfa per sin alfa. Nah, ini dasar-dasar yang perlu kalian ketahui. Hubungan antara sin dan cos dan tan juga. Kosekan, sekan, dan kotan. Lalu identitas trigonometri itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa kalau kita pindah ruas. Begitu juga dengan cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 min sin kuadrat
alfa. Nah, dari satu identitas ini kita bisa turunkan menjadi identitas yang lain, seperti kalau semua ruas ini, semua ruas di sini, kedua ruas saya bagi dengan sin kuadrat alfa, maka menjadi apa? Sin kuadrat dibagi sin kuadrat adalah 1. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat. Nah, cos per sin adalah kotan. Berarti ini kotan kuadrat alfa. Karena sama-sama kuadrat kan tadi. Nah, 1 per sin. Siapa 1 per sin? Kosekan kuadrat alfa. Nah, sehingga diturunkan rumus baru, yaitu 1 plus kotan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kita turunkan lagi. Kalau ini kita bagi dengan cos kuadrat alfa sekarang. Oke, menjadi apa? Sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Sin per cos yaitu tan. Tan kuadrat alfa plus cos bagi cos 1 sama dengan 1 per cos kuadrat. 1 per cos siapa tadi? 1 per cos adalah sekan. Berarti ini sekan kuadrat alfa. Nah, diturunkan rumus baru. Nah, dasar-dasar trigonometri atau identitas trigonometri inilah yang harus kalian mengerti dan hafalkan. Nah, biasanya model soal untuk identitas trigonometri itu ada soal model pembuktian dan soal penyederhanaan. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini soal pembuktian. Jadi buktikan bahwa sekan kuadrat X ditambah kosekan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X dikali kosekan kuadrat X. Nah, untuk pembuktian seperti ini, maka kalian tujuannya membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi yang nanti kita uraikan atau kita jabarkan atau yang kita otak-atik itu adalah yang di ruas kiri. Ruas kanan biarkan seperti itu. Nanti ruas kiri di otak-atik supaya bisa sama dengan ruas kanan. Nah, tips untuk membuktikan atau menyederhanakan itu kalian ubah trigonometrinya menjadi bentuk paling sederhana. Lah, bentuk paling sederhana itu bentuk apa? Bentuk sin dan cos. Nah, jadi apabila di sini belum sin dan cos, ya ubah jadi sin dan cos. Pertama ya, sekan tadi apa? Sekan yaitu 1 per cos. Berarti ini kita ubah jadi 1 per cos kuadrat X karena ini kuadrat, ya kan? Ditambah kosekan. Kosekan adalah 1 per sin kuadrat X. Nah, ruas kanannya apa? Ruas kanannya tetap tidak boleh diubah-ubah. Nah, kosekan kuadrat X. Selanjutnya kita otak-atik lagi yang ruas kiri. 1 per cos kuadrat ditambah 1 per sin kuadrat. Ini adalah penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan pecahan maka harus disamakan penyebutnya. Penyebut yang baru adalah KPK-nya. KPK-nya berarti faktor yang ini dikalikan faktor yang ini. Cos kuadrat X dikali sin kuadrat X. Nah, sehingga sekarang pembilang yang baru itu berarti dari penyebut yang baru dibagi penyebut lama dikali pembilang yang lama. Jadi dibagi lalu dikali. Nah, sehingga ini menjadi cos kuadrat kali sin kuadrat dibagi cos kuadrat kan hanya sin kuadrat kali 1 berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat sin kuadrat dibagi sin kuadrat hasilnya cos kuadrat kali 1 cos kuadrat X. Nah, yang ruas kanan tetap sekan kuadrat X dikali kosekan kuadrat X. Nah, menurut identitas tadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X bernilai 1 per cos kuadrat X dikali sin kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X dikali kosekan kuadrat X. Nah, sekarang tujuannya kita adalah membuktikan
bentuknya harus sama dengan ruas kanan. Sedangkan ruas kanan di sini harus ada sekan dan kosek. Apa hubungannya tadi? Cos dengan sekan, sin dengan kosek. Nah, ini kita bisa jabarkan karena ini perkalian toh. Perkalian kita jabarkan jadi 1 per cos kuadrat X dikali 1 per sin kuadrat X. Nah, ini ruas kanannya tetap terus dari awal. 1 per cos kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X dikali 1 per sin kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuk di ruas kiri sudah sama seperti ruas kanan, maka persamaan ini terbukti. Nah, untuk model soal penyederhanaan seperti soal nomor 2 ini, bentuk sederhana dari 1 per 1 plus sin alfa ditambah 1 per 1 min sin alfa adalah, nah sekarang kita ubah atau kita operasikan ini, karena ini adalah pecahan, penjumlahan pecahan, maka disamakan penyebutnya. Nah, mencari KPK-nya kan berarti dikalikan tadi, ini kali ini, berarti 1 plus sin alfa dikali 1 min sin alfa. Nah, setelah itu untuk mencari pembilang yang baru, ini dibagi ini kali ini dibagi ini 1 min sin alfa ditambah 1 plus sin alfa. Nah, setelah itu baru kita uraikan pembilangnya dulu. 1 kita buka kurungnya ya, berarti jadi 1 min sin alfa ditambah 1 plus sin alfa per, nah perkalian ini berarti kita kalikan SCTV. 1 kali 1 kali min sin kali 1 sin kali min sin. 1 kali 1 kali min sin plus sin kali 1 plus sin kali min sin berarti min sin kuadrat. Nah, setelah itu kita kelompokkan, berarti ini 1 ditambah 1 min sin ditambah sin per, ini kita kelompokkan, sudah berkelompok ya. Nah, ini sin alfa kan sama sin alfa berarti habis ya, min sin alfa sama sin alfa habis, berarti sisanya adalah 1 min sin kuadrat alfa. 1 ditambah 1 2, min sin alfa ditambah sin alfa habis. Nah, ini habis. Yang bawah 1 min sin kuadrat alfa menurut identitas tadi sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, ini kan kita jabarkan jadi 2 dikali 1 per cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa adalah 2 sekan kuadrat alfa. Jadi bentuk sederhananya dari ini adalah 2 sekan kuadrat alfa. Oke, sekarang untuk contoh soal yang ketiga, buktikan bahwa kosek X ditambah kotan X dikali 1 min cos X itu sama dengan sin X. Seperti tips tadi, apabila ada yang belum menjadi bentuk sederhana, maka kita ubah dulu menjadi bentuk sin dan cos. Ini karena perkalian ya, jadi kita kalikan dulu SCTV. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Jadi kosek kali 1 ya kosek X, kosek kali cos berarti kosek X kali cos X. Kotan X kali 1 plus kotan X. Kotan X kali min cos berarti min kotan X kali cos X sama dengan sin X. Ruas kanannya tetap. Nah, sekarang kita ubah bentuknya. Kosek sama dengan
1 per sin X dikurangi cosec tadi 1 per sin X dikali cos X. Nah, kotan itu apa? Kotan itu cos X per sin X. Cos X per sin X dikali cos X sama dengan sin X. Oke. Ini 1 per sin X. Yang ini berarti kalau dikali jadi cos X per sin X. Ini plus cos X per sin X. Nah, ini kalau dikali cos kali cos berarti min cos kuadrat X per sin X sama dengan sin X. Nah, sekarang yang sama itu ini ya, cos X dengan cos X ini sama. Ini min, ini plus berarti habis bersisa 1 per sin X dikurangi cos kuadrat X per sin X sama dengan sin X. Nah, ini kan pengurangan pecahan, maka harus samakan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama-sama sin X, berarti kita operasikan pembilangnya. 1 min cos kuadrat X per sin X sama dengan sin X. Menurut identitas trigonometri, 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X per sin X sama dengan sin X. Nah, sin kuadrat itu kan sin dikali sin ya. Kita tulis di sini sin E kali sin X. Bawahnya per sin X. Nah, berarti kita bisa coret. Sisanya adalah sin X sama dengan sin X. Maka persamaan di atas terbukti benar. Jadi intinya untuk soal identitas trigonometri itu kalian harus hafal identitas trigononya, harus hafal dasar-dasarnya, dan harus kreatif untuk mengotak-ngatik persamaannya. Nah, demikian untuk materi sudut berelasi. Ingat, matematika itu tidak hanya dilihat atau didengar saja, namun harus dicoba. Jadi kunci dari matematika itu adalah mencoba mengerjakan soal-soal latihan bisa, soal-soal kuis bisa, atau soal-soal yang di dalam UKBM yang sudah kalian punya itu tadi. Nah, apabila kalian kurang paham atau masih bingung dengan materinya atau dari soal-soalnya, kalian langsung tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing, karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya. Catch 'em all.